Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan modul perkuliahan pertemuan 8, arsitektur komputer, tentang memori internal dan memori eksternal. Internal memory. Memori pada sistem komputer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal memory dan external memory. Memori digunakan untuk menyimpan data atau program yang akan diproses oleh prosesor. Berdasarkan sifat dari data tersebut yang berhubungan dengan pemroses, maka dapat dikategorikan data yang dapat diproses, data yang akan diproses, data yang belum diproses. Karakteristik penting dari sistem memori yang digunakan pada sistem komputer adalah lokasi, prosesor, internal atau main, eksternal atau secondary. Kedua, kapasitas, yaitu ukuran word atau word size, terus jumlah word. Yang ketiga, satuan transfer, yaitu word dan block. Terus yang keempat, metode akses. Metode akses yaitu sequential, direct, random, asosiatif. Terus yang kelima, kinerja. Ada access time, cycle time, dan transfer rate. Yang keenam ada tipe fisik, yaitu semikonduktor, magnetik, dan optika. Yang ketujuh ada karakteristik fisik, yaitu volatil atau non-volatil, terus erasable atau non-erasable. Tiga konsep unit of transfer yang saling berhubungan bagi internal memory, yaitu word. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dan masa instruksi. Terus address units, addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun, terdapat sistem yang mengizinkan pengamatan pada tingkat bit. Terus yang ketiga, unit of transfer. Satuan ini merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Suatu satuan transfer tidak perlu sama dengan word atau addressable unit. Bagi eksternal memori, seringkali data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word dan hal ini dikenal sebagai blok. 1. Hierarchy memory. Spektrum dari teknologi di dalam sistem memori. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin lama waktu aksesnya. Dari gambar di bawah, jika kita bergerak turun dari atas ke bawah, maka akan didapat penurunan harga per bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, dan penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Ini contoh gambarnya. Register, memory, magnetic disk, magnetic tape. Terus yang ini register, cache, main memory, disk cache, magnetic disk, magnetic tape, dan optimal disk. 2. Tipe-tipe memori semikonduktor yaitu ada dua. Ada RAM atau disebut random access memory, yang di dalamnya ada static RAM dan dynamic RAM. Yang kedua ada ROM atau read only memory, yaitu max ROM, programmed by factory. Terus ROM, programmable ROM, programmed by user. Erasable ROM atau EEPROM, UV light chip level. Electrical erasable ROM atau electrical bit level. Flash ROM, electrical block level. Terus A ada random access memory. Merupakan memori baca tulis di mana isi RAM dapat diupdate setiap saat dan bersifat volatil
serta digunakan data atau instruksi selama pemrosesan berlangsung, yaitu dynamic RAM. Dynamic RAM terbuat dari bahan kapasitif, memerlukan daya operasional yang relatif kecil, kerapatan per keping IC yang besar, memerlukan rangkaian refresh, harga lebih murah, efisien untuk sistem-sistem besar, kecepatan proses yang relatif lambat dibanding RAM statis. Ini contoh gambar struktur elektronika RAM dinamis. Address time, transmitter, storage kapasitor nih, dan terus bit the B ini ground. Terus kita ke static RAM, terbuat dari sistem transistor bipolar, memerlukan daya operasional yang relatif besar, tidak memerlukan rangkaian refresh karena sifat dari transistor, kerapatan per keping IC yang sedikit kecil, harganya lebih mahal, kecepatan prosesnya yang tinggi, efisien untuk sistem-sistem kecil dan sistem yang memerlukan kecepatan pemrosesan yang tinggi. Ini contoh gambarnya nih, RAM statis di sini. Habis itu kita masuk ke organisasi sebuah memori DDR. 16 megabit chip dapat disusun dari 1 M kali 16 bit word. 1 bit atau chip memiliki 16 slots dengan bit ke-1 dari setiap word berada pada chip 1. 16 megabit chip dapat disusun dari array 2048 dikali 2048 dikali 4 bit. Mengurangi jumlah address pins, multiply row address dengan kolom address, 11 pins untuk address 211 sama dengan 2048, menambah 1 pin kapasitas menjadi 4 kali. Organisasi modul sebuah memori berkapasitas 16 megabit terlihat pada gambar di bawah ini. Ini contoh gambarnya organisasi modul sebuah memori berkapasitas 16 bit. Yang B yaitu read only memory. ROM adalah memori yang berisi program yang bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang sistem yang digunakan memungkinkan. Aplikasi penting dari ROM meliputi microprogramming, library subroutine bagi fungsi-fungsi yang sering diperlukan, program-program sistem, terus tabel fungsi. Sebelum operasi dari sistem komputer diaktifkan, maka isi dari ROM akan di-load terlebih dahulu ke dalam RAM, terus ke power on self-test. Permasalahan yang ada pada sistem ROM, langkah penyisian data memerlukan biaya tetap yang tinggi. Tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun. Apabila ternyata dijumpai kesalahan pada suatu bitnya, maka ROM tersebut tidak dapat digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka dibuatlah ROM yang dapat diprogram dan dihapus seperti halnya RAM. 3 macam read mostly memory. Yang pertama, EEPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Terus yang ketiga, flash ROM atau flash memory. Organisasi memori. Elemen dari sebuah memori semikonduktor adalah sel memori. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki 2 keadaan stabil atau tidak stabil yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 0 dan 1. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi untuk menyetel keadaan. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca, terus untuk merasakan keadaan. Error correction pada RAM.
Error pada memori semikonduktor dapat dikategorikan sebagai kegagalan yang berat dan kegagalan yang ringan. Kegagalan yang berat merupakan kerusakan fisik permanen sehingga sel memori yang mengalaminya tidak dapat lagi digunakan untuk menampung data. Kegagalan yang ringan adalah kejadian yang random dan tidak merusak yang mengubah di isi sebuah sel, memori atau lebih, tanpa merusak memori. Kegagalan ringan ini salah satunya dapat disebabkan oleh masalah satu daya yang tidak stabil. Suatu error correction dapat dibuat untuk menjaga agar validasi dari data yang dibaca maupun ditulis adalah absah. Sistem error correction pada RAM biasanya menggunakan Hamming code dengan tujuan jika terjadi kesalahan data pada satu bitnya, maka dapat dikoreksi oleh sistem. Jika M bit disimpan pada RAM, maka untuk koreksi dengan Hamming code diperlukan K bit tambahan, sehingga ukuran aktual dari word memory yang disimpan adalah M plus K plus bit. Dengan sistem tersebut di atas, maka akan didapatkan kondisi jika tidak ada kesalahan, maka data bit yang diminta akan dikirimkan. Jika ada kesalahan dan dimungkinkan untuk dikoreksi, dilakukan perbaikan. Jika ada kesalahan dan tidak dimungkinkan untuk diperbaiki, error sinyal. Untuk sistem proteksi memori saat ini digunakan gabungan parity dan Hamming code. Ini contoh gambar struktur error correction pada RAM. Dari memori data M, memori F, terus ke compare correction, terus ada data out M, errornya sinyal error. Jenis memori atau media penyimpanan. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media menyimpan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti, memasukkan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Terus ke ROM, Read Only Memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. ROM biasanya disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS ini yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Yang B adalah RAM. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam-macam, antara lain DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDORAM. Jenis RAM yang terdapat di pasaran yaitu SIM, Single In-Lim Memory Module, mempunyai kapasitas 30 atau 72 pin memori SIM, 30 pin untuk kegunaan PC zaman
80286 hingga 80486 dan beroperasi pada 16 bit. Yang kedua, DIMM, Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Yang ketiga, DDR SD RAM, Double Data Rate SD RAM. Ciri DDR SD RAM sama dengan SD RAM, tetapi pemindahan data transfer mendekati kecepatan sistem jam. Dan ini secara teori meningkatkan kecepatan SD RAM. Yang keempat ada DRAM, Direct Rambus DRAM. Dulu dikenal sebagai RDRAM, adalah sejenis SDRAM yang dibuat oleh Rambus. DRDRAM digunakan untuk CPU dari Intel yang berkecepatan tinggi. Udah, sekiranya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.